Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal bahas tuntas nih bab 1 dari cerita silat yang Anda bagikan. Langsung ketemu sama Indra Purwasena, pendekar muda yang jago tapi agak santai ya. Dan gurunya, Braja Ekalawya, yang tegas banget dari perguruan Dharma Buana. Tempatnya agak terpencil gitu. Jadi tujuan kita kali ini, coba kita gali lebih dalam soal karakter Indra ini, dan apa sih yang bikin dia mulai berpetualang di bab pertama ini? Iya benar. Sumber ini langsung nunjukin dinamika yang menarik banget antara guru dan murid. Kelihatan jelas kontrasnya. Indra ini kan refleks silatnya bagus banget ya. Pas dia nangkis serangan gurunya itu loh. Tapi ya gitu sikapnya santai. Kayaknya cenderung pemalas gitu. Interaksi awal mereka ini meskipun rasanya kayak lagi dihukum ya si Indra. Tapi kayaknya ada pelajaran tersembunyi di baliknya. Nah, adegan pembukanya itu jitu banget ya buat gambarin ini. Indra lagi enak-enakan di dahan pohon, tiba-tiba diserang air dari cangkir bambu sama gurunya. Terus disusul pukulan gak kenyataan gitu, pakai ajian halimunan, semacam ilmu gaib lah ya buat nyamarin serangan. Betul. Si Indra ini gesit banget menghindarnya. Cangkirnya aja bisa ditangkap lagi sama dia. Tapi ya, akhirnya jatuh juga sih kena taktik gurunya. Lucu ya kesannya. Tapi sekaligus nunjukin. Kehebatannya iya, tapi juga malasnya itu loh yang bikin Braja kayaknya gemes banget sama dia. Yang menarik buat saya sih metode si Braja ini. Tegas ya kan? Malah kesannya agak jahil gitu. Tapi tujuannya jelas banget. Mau didisiplinin si Indra yang dianggap tengil dan pemalas. Apalagi kan disebutin kalau Indra ini dirawat Braja dari kecil. Kayaknya hubungan mereka ini lebih dalam deh dari sekedar guru murid biasa. Mungkin ya, ini cara Braja ngebentuk karakter murid kesayangannya ini. Nah, dari sini ceritanya mulai jalan nih. Setelah kena marah, terus disuruh cari kayu bakar, si Indra malah ngobrol sama penduduk desa. Namanya Juha. Disinilah bagian yang, menarik banget. Pemicunya nih, si Juha ini cerita soal sayembara silat besar di desa Legok Pare yang ngadain Adipati Mangkuwira. Oh, sayembara ya? Iya, hadiahnya itu loh, nggak main-main, 1.000 koin emas, plus kesempatan nikahin Putri Adipati, Mira Mangkuwira. Syaratnya harus bisa ngalahin 4 pendekar tangguh gitu. Wah. Si Indra langsung, matanya berbinar-binar gitu loh. Semangat banget, sampai lupa dia sama tugas cari kayu bakarnya. Nah, ini kalau kita coba sambungin ke gambaran besarnya ya, motivasi Indra jadi jelas banget. Dia kan ngerasa bosen tuh di perguruan yang terpencil. Terus pengen perguruan Dharma Buana yang tadinya nggak dikenal jadi tenar. Dan ya jelas, hadiah sayembaranya itu menggiurkan banget buat dia. Bener banget. Ini langsung kontra sama filosofi gurunya, si Braja. Iya, si Braja kayaknya lebih mentingin substansi ilmunya ya. Bukan soal popularitas atau materi gitu. Persis, makanya si Indra langsung lari kan, nemuin Braja, mau minta izin, coba ngerayu gitu, nawarin bagian emas lah, terus biar perguruannya jadi terkenal. Tapi Braja, nolak mentah-mentah. Tegas banget dia bilang, kekuatan yang kau miliki itu bukanlah untuk pamer ataupun untuk main-main. Prinsipnya kuat sekali. Ini nih yang jadi inti konfliknya menurut saya. Penolakan Braja itu bukan cuma larangan biasa, tapi penegasan nilai. Buat dia, ilmu silat itu tanggung jawab besar. Bukan alat buat cari sensasi atau buat sombong-sombongannya. Sementara Indra, ya setidaknya di titik ini ya, dia ngelihatnya kayak jalan pintas aja. Buat dapat pengakuan, buat ngatasin masalah dia kebosanan, status perguruan yang gitu-gitu aja. Masuk akal. Sumber ini juga ngenalin Lingga kan, cucunya Braja. Dia digambarin sebagai murid yang lebih patuh. Jadi kayak pembanding langsung buat si Indra. Iya, si Lingga ini. Jadi kayak kontrasnya ya, klasik lah ya anak muda berbakat yang ngerasa dikekang gitu. Meskipun dilarang, Indra nekat aja. Dia nemuin si Lingga, sahabatnya, sesama murid senior juga kan. Bilangnya udah minta izin. Nah, ini licin banget nih bahasanya. Bukan dapat izin, tapi minta. Main kata-kata dia. Terus ya udah, tanpa pikir panjang lagi, dia langsung cabut aja ke desa Legok Pare. Nggak peduli si Lingga kayaknya ragu gitu. Persis. Tindakan nekatnya ini jadi penutup bab yang efektif banget sih. Dia milih ngejar ambisi pribadinya, nentang langsung ajaran sama keinginan gurunya. Jadi kesimpulannya buat Anda gimana nih? Bab pertama udah berhasil banget nyiapin panggungnya ya.
kita punya Indra, pendekar muda potensial tapi ya gitu, agak bandel, haus pengakuan. Dan dia sekarang memulai perjalanan yang jelas-jelas menentang otoritas gurunya, demi ikut sayembara besar itu. Ini kayak cerminan pergulatan batin lah ya, antara ambisi pribadi sama prinsip yang udah diajarin ke dia. Dan dimulainya dengan menentang gurunya sendiri. Pertanyaannya, apakah sayembara ini nanti bakal ngasih ketenaran yang emang dia pengenin? Atau yang mungkin lebih penting nih, jangan-jangan justru pengalaman di luar perguruan nanti yang malah bakal ngajarin dia nilai-nilai yang selama ini coba ditanamin sama Braja. Pertarungan antara ambisi sama prinsip ini, wah, ini jadi benang merah yang kayaknya bakal seru banget buat diikutin selanjutnya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada. Sekian untuk sesi kali ini, kami akhiri dan akan dilanjutkan nanti. Untuk yang belum like dan subscribe, silahkan like subscribe dulu sebelum pembahasan bab atau chapter berikutnya dimulai.